Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat izin Allah lah ibu dapat menyelesaikan video pembelajaran ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang paling kita cintai, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita sama-sama ya sayang membaca doa belajar. Mudah-mudahan berkat kita membaca doa belajar, Allah memberkahi dan meridhoi pembelajaran kita pada hari ini. Baca yuk sama-sama sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin. Allah ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu yang sudah menyelesaikan pembelajaran 1 pada semester 2 dengan sangat baik. Dan bagi anak-anak ibu yang belum dengan sungguh-sungguh belajarnya, yuk sayang, mulai dari hari ini harus lebih semangat lah sayang. Karena apa? Karena semangat belajar buah impian itu bukan hanya membuat ibu bangga, orang tua bangga, tapi juga bermanfaat untuk kehidupan kalian lah sayang, baik itu di dunia maupun di akhirat. Materi pada pelajaran 2 semester 2 yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Pada video penjelasan ibu hari ini, yaitu ibu akan menjelaskan mengenai Asmaul Husna, Al-Muhyi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu insyaallah mudah-mudahan kalian dapat memahami Asmaul Husna, Al-Muhyi. Yang kedua, insyaallah kalian dapat menyajikan arti dan bukti sederhana Asmaul Husna, Al-Muhyi. Pada peta konsep pelajaran kita hari ini yaitu mengenal sifat Al-Muhyi, pengertian Al-Muhyi, dan hikmah Al-Muhyi. Insyaallah pada video pembelajaran selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai Al-Mumit dan Al-Ba'is. Pada pembelajaran sebelumnya ibu sudah menjelaskan mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, indah, lagi mulia lah pintar. Jagat raya dengan segala isinya ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha sempurna yang memiliki Asmaul Husna yang berjumlah 99 yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Nama-nama Asmaul Husna itu bukanlah hanya sekedar nama, melainkan nama-nama yang baik yang sesuai dengan kenyataannya. Apabila kita menyebut nama-nama tersebut, maka akan bermanfaat dan berpengaruh besar terhadap sikap dan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Maka oleh karena itu, biasakanlah mengucapkan Asmaul Husna, terutama ketika kita mengawali pembelajaran lah sayang. Mengenal sifat Al-Muhyi. Makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak satu pun ada dengan sendirinya lah pintar. Tidak ada manusia yang dapat menciptakan dirinya sendiri atau makhluk lain walaupun dengan teknologi secanggih apapun. Semua makhluk di bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan yang menghidupkan.
Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhyi yang artinya Allah yang Maha menghidupkan. Sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kehidupan kepada segala sesuatu yang tidak berkehidupan. Manusia, kita tidak bisa hidup tanpa kehendak dan kuasa Allah. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk berpikir, bertindak dan kemampuan lainnya untuk memenuhi hajat hidup lah sayang. Hidup kita ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan senantiasa beribadah kepada Allah dan meningkatkan amal soleh kita. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhyi adalah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, manusia, hewan dan tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala juga menghidupkan tanah dengan curahan air, juga menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati pada hari kebangkitan nanti. Ketika kemarau panjang, tanah menjadi kering dan tandus tanpa tumbuhan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Maka tumbuhlah segala macam tumbuh-tumbuhan dengan bermekaran warna-warna bunga yang indah, juga berbagai buah-buahan yang disediakan untuk kehidupan makhluk termasuk kita manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan tumbuhan yang mati lah sayang, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Rob yang menghidupkan tentu dapat menghidupkan yang mati atau membangkitkan. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, maka dari itulah sayang, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat menghidupkan orang kembali kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi. Dikisahkan pada zaman dulu Raja Fir'aun mengaku sebagai Tuhan lah sayang. Dia tidak mampu menghidupkan makhluk yang mati. Begitu juga Raja Namrud yang congkak dan sombong hingga menjadikan dirinya, menganggap dirinya sebagai Tuhan, juga tidak akan mampu menghidupkan yang mati. Dan kalian pasti pernah mendengar cerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat tersebut adalah sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhyi. Melalui perantara Nabi Isa alaihissalam, orang yang sudah mati tadi atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa hidup kembali. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 39 yang artinya, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengenal sifat Al-Muhyi tadi, ada beberapa hikmah lah sayang atau manfaat yang dapat diambil contoh untuk bersikap sesuai tuntunan agama. Beberapa hikmah dari mengenal Asmaul Husna Al-Muhyi yaitu: yang pertama, memahami kehidupan secara hakiki. Artinya, memahami tujuan hidup ini adalah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan meluruskan niat kita dan mengerti tugas hidup kita adalah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah dan memakmurkan bumi. Maka dari itu kita dilarang untuk merusak bumi ini, yaitu
menebang pohon secara liar, membuang sampah sembarangan yang akan mengakibatkan bencana alam lah sayang. Karena bencana alam yang terjadi di muka bumi ini semuanya terjadi karena ulah manusia sendiri lah sayang, dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Dalam Al-Quran diisyaratkan bahwa manusia sebagai pemberi hidup dalam arti memelihara nyawa seseorang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya barang siapa yang menghidupkan, memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Yang ketiga, kita harus dapat memberi makna terhadap kehidupan. Keberadaan hidup kita harus dapat memberi makna, memberi manfaat kepada orang lain. Banyak cara lah sayang yang dapat kita lakukan untuk berbuat baik kepada sesama. Misalnya melalui ucapan berupa pemikiran-pemikiran yang dapat membantu menyelesaikan masalah seseorang, tenaga atau harta yang dapat meringankan beban orang lain, dan juga masih banyak yang dapat kita lakukan untuk memberi manfaat pada sesama. Misalnya yang sedang terjadi yaitu bencana alam banjir yang sedang dialami oleh sanak saudara kita di Kalimantan Selatan. Nah, kita dapat memberikan manfaat bagi mereka dengan cara menyumbangkan sebagian harta kita untuk meringankan beban mereka lah sayang. Yang keempat yaitu tidak berputus asa jika mengalami kegagalan. Dengan memahami makna sifat Al-Muhyi, maka akan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan atau memberi kemudahan kepada hambanya yang mengalami kegagalan. Kegagalan itu bukan akhir segalanya lah sayang, asalkan kita mau berusaha, berdoa dan berikhtiar, insya Allah Allah akan mengabulkan doa dan usaha kita tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan Ibu mengenai Asmaul Husna Al-Muhyi sudah selesai. Silahkan jawab pertanyaan Ibu lah sayang. Tulis di buku tulis. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian, serta jangan lupa tulis juga Bismillahirrahmanirrahim lah sayang. Pertanyaan pertama, apa arti Asmaul Husna Al-Muhyi? Tanda tanya. Yang kedua, sebutkan dua bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhyi. Tanda seru. Yang ketiga, sebutkan dua hikmah mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi. Tanda seru. Silahkan dikerjakan lah sayang. Selalu semangat walaupun kita masih belajar jarak jauh. Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.